Oke, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Nia Aryawati di acara Sore Seru di MOM, acara ngobrol seru seputar isu kesehatan, seputar isu lingkungan, seputar yang organik, sehat, dan ramah lingkungan. Jadi intinya kita ngobrol seru bareng narasumber-narasumber seru yang pastinya asik untuk diajak ngobrol dan belajar bersama ya. Kali ini, sore ini, saya mau undang Sanggar Jiwa Bertumbuh. Jadi nanti dengan Sanggar Jiwa Bertumbuh kita akan ngobrol masih seputar masalah kesehatan, tapi lebih ke kesehatan mental, kesehatan psikis, kesehatan jiwa kita. Karena sehat itu harus utuh jiwa dan raga, gitu kan? Kita tunggu Sanggar Jiwa Bertumbuh, nanti kita ketemu dengan Coach Sabrina dan juga Coach Novi. Nah, sudah. Halo, selamat sore. Halo. Terus satu lagi ya. Yes, Uh, tunggu satu lagi. Mbak Sabrina, Coach Sabrina deh saya panggil. Iya, ya Bu, silahkan. Oke, nah Mbak Novi, Coach Novi selamat datang. Oke, Kita ini ya, tadi sudah ada ya. gimana? Ini jalan. Ya, sudah live, sudah live, sudah live. Tadi sudah saya sempat sapa teman-teman yang bergabung. Kita ada di acara Sore Seru di MOM, acara ngobrol seru seputar isu kesehatan, isu lingkungan, gaya hidup sehat, organik dan ramah lingkungan dan apapun yang terjadi di keseharian kita yang patut kita angkat untuk kita jadikan pembelajaran bersama. Dan tadi saya bilang kita ngobrol seputar masalah kesehatan, tapi lebih ke masalah kesehatan mental, kesehatan psikis. Karena sehat itu harus utuh ya, betul kan Mbak Novi, Mbak Sabrina? Sehat itu harus utuh jiwa dan raga. Kalau jiwanya nggak sehat, mentalnya nggak sehat, akhirnya ngefek ke ke fisik kita ya. Sulit lagi kita menyembuhkan. Kalau sekedar sehat sakit secara fisik mungkin kita bisa ke dokter udah jelas gitu kan. Tapi kadang-kadang ada sakit yang udah dicari-cari sama dokter, nggak sembuh-sembuh, nggak ketemu penyebabnya gitu. Aduh apa ini? Gitu. Jadi mungkin nanti bisa kenalkan dulu kepada teman-teman yang sudah bergabung di sini, apa sih Sanggar Jiwa Bertumbuh itu. Dan saya cukup cukup ini loh, pengen tahu juga Soma Practitioner itu apa sih? Kan di Coach Novi sama Coach Sabrina ini Soma Practitioner. Apa ya ini ya? Mau tanya besok nih. Silakan. Ayo Mbak Novi, Mbak Sabrina. Iya, Siapa iya dulu? terima kasih. Terima kasih Bu Nia apa namanya atas ininya ya undangannya ya dari Mom ya. Terus juga teman-teman yang udah hadir di sini semuanya. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Novi Andriani dan beserta partner saya juga ada Mbak Sabrina di sini. Kami berdua dari Sanggar Jaya Bertumbuh. Kalau ditanya Sanggar Jaya Bertumbuh itu apa? Jadi seperti namanya, Sanggar itu sebenarnya kita bilang wadah Bu ya, wadah kolaborasi awalnya kita kita membentuk ini tuh sebagai wadah kolaborasi dari apa namanya berbagai macam istilahnya praktisi ya, dari para praktisi nih yang benar-benar concern akan pertumbuhan jiwa. Jadi kita menjadi wadahnya nih untuk para jiwa bisa bertumbuh bersama kami gitu dan bisa berkolaborasi bersama kami juga gitu. Nah, kalau misalnya tadi Ibu tanya Psyche sama practitioner itu apa sih gitu ya. Practitionernya memang dari sisi praktisinya gitu ya. Untuk Psyche Soma, kenapa kita sebut Psyche Soma? Psyche itu jiwa sebenarnya. Kayak kata-kata psikologi gitu kan diambilnya dari psyche and logos. Sama, Psyche Soma practitioner itu juga psyche-nya itu adalah jiwa gitu ya. Kalau psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, Psyche Soma practitioner itu lebih lebih ke arah psyche itu adalah jiwa, soma itu adalah tubuh. Makanya kata-kata kadang-kadang kalau kita dengar psikosomatis gitu ya,
Nah itu Itu. tuh sebenarnya itu adalah apa bentuk ini banget gitu ya dari aspek psikis yang tidak di resolve, yang tidak dibenahi, yang tidak di healing, yang akhirnya tersomatofon di tubuh kita. Akhirnya makanya disebutnya psikosomatis gitu. Nah, jadi psyche and soma itu sebenarnya lebih ke arah tubuh dan jiwa. Jadi kita penggabungan itu. Aspek jiwa itu juga kan kita bilang ini bagian dari manusia ya. Manusia nggak akan pernah lepas sih dari psyche and soma, tubuh, jiwa, rasa gitu, Bu. Wah, keren, keren. Dari namanya aja udah keren gitu kan aku. Kemudian apa namanya? Kita hari ini mau angkat tema itu, Mbak. Sudahkah kita bahagia ya? Sudahkah kalian bahagia dengan diri kita sendiri? Banyak banget kan akhir-akhir ini ya yang tren ke belakang ini adalah tentang self love, tentang self care, tentang bagaimana kita membahagiakan diri kita sendiri. Saya tanya ke beberapa teman, bahagiamu tuh gimana sih? Ada yang jawab, ya kalau aku pengen punya duit banyak. Nah, kamu kan udah punya duit banyak? Belum. Terus kalau kamu nggak duit banyak, kamu nggak bahagia? Mikir lagi dia. Ya. Kalau kamu punya karir yang bagus. Loh, aku lihat kamu karirmu bagus loh. Enggak, belum. Udah bagus. Nah, itu kan berarti jadi kayak apa sih gitu ya? Saya sendiri sudah ngalamin. Saya sudah pernah pada satu posisi yang mau belanja tiap bulan, mau beli apa aja bisa. Tapi hampa tuh, Mbak. Terus tak pindah. Bahagia aku mungkin kalau melihat anak bahagia. Lihat suami bahagia. Terus kemudian ada satu kejadian di mana Allah meremove mereka dari hidup saya. Apa artinya Allah juga nggak pengen saya bahagia? Enggak, kayaknya enggak. Jadi bukan itu ya bahagia itu. Jadi masih cari nih Mbak. Akhirnya ketemulah dengan Sanggar Jiwa Bertumbuh ini. Gitu loh ceritanya. Jadi kenapa sih apa sih bahagia dengan diri sendiri itu gimana caranya? Kemudian kalau ada yang bilang aku kemarin ketemu sama ini bahagia banget loh makan es krim bareng. Kamu gampang banget ya bisa bahagia cuma dengan makan es krim bareng sama temenmu kamu bisa bahagia gitu. Itu apa? Itu bahagia atau hanya kesenangan sesaat? Hanya kegembiraan sesaat aja? Itu yang kayaknya Mbak Novi sama Mbak Sabrina perlu meluruskan atau memberikan pencerahan pada jiwa-jiwa yang belum bahagia. sebelum Mbak Novi jawab dan jelaskan ya, saya mau angkat ada kuncinya nih. Kalau tadi supaya teman-teman ingat juga kalau tadi Bu Nia menyebutkan gitu. Oh ya, bahagia karena dari contoh-contoh yang tadi ya, bahagia karena punya uang, punya karir, ya, karena suami, karena anak, gitu ya. Jadi semuanya itu sebab-sebabnya tuh kita bisa inget tuh, oke, dia posisinya di mana ya sebab-sebab ini, gitu ya. Lalu kita bayangkan juga tadi, oh bisa bahagia karena minum es teh gitu ya, misalnya ya, minum air gitu. Nah, itu tuh kata-kata kunci yang kita sama kita bisa inget-inget terus karena itu yang nanti akan kita jelaskan, yang akan kita kupas tuh sebab-sebab yang membuat kita bahagia ini itu apa sih gitu. Nah, jadi untuk pertanyaan yang tadi bisa dijawab oleh Mbak Novi, saya mau highlight yang tadi tuh. Mbak. Oke, jadi mungkin kalau tadi Bu Nia bilang mau luruskan, kayaknya nggak perlu diluruskan sih. Bukan tentang diluruskan, kita nggak apa-apa. Kadang-kadang belok-belok juga nggak apa-apa. Toh hidup ini juga nggak kayak jalan tol, Bu. Nggak lurus-lurus doang, ada belok-beloknya. Gitu. Sebenarnya kalau dari kita ya, ini dari my point of view ya. Buat saya sendiri, kalau yang tadi mungkin Ibu sebutin kayak cuman sekedar makan es krim misalnya ya, itu udah senang gitu. Nah itu kalau itu lebih ke arah joy kayaknya ya, lebih ke arah joy atau kesenangan yang sifatnya tuh temporary gitu. Tapi kalau kebahagiaan tuh kayaknya
lebih dalam daripada itu gitu, lebih apa namanya kita bilang itu kita rasanya itu loh yang mungkin buat saya sih perjalanan untuk mendefinisikan bahagia itu sendiri adalah sebuah journey buat saya. Kenapa? Karena biasanya seiring dengan pertumbuhan jiwa kita, karena bahagia itu adanya di dalam, eh, apa namanya proses-proses kita untuk merasakan bahagia yang ada di dalam itu, yang sejatinya adanya di dalam itu juga apa evolving. Jadi misalnya mungkin yang tadi Ibu bilang, ada orang yang ditanyain sama ibu, misalnya yang bikin dia bahagia itu kalau karirnya sukses gitu. Terus ibu ngelihat kan dari luar, karirnya udah sukses kok gitu. Nah, pada saat ditanya kayak gitu, mungkin sebelum dia sampai di karir yang sukses itu, buat dia itu adalah parameter dia untuk bahagia gitu. Dan orang melihatnya, oh iya dia ada di situ karena mungkin buat orang itu parameter bahagianya adalah karir yang sukses gitu ya. Nah, bisa jadi pada saat si orang ini sudah mencapai titik itu, kebahagiaannya itu evolving lagi. Karena bisa jadi ini adalah needs yang di level ini nih tadinya, gitu. Tapi begitu dia sampai di sini, jiwanya evolving lagi, mencari lagi yang lain, misalnya di sini gitu. Ternyata kebahagiaan dia lebih ke arah security atau love atau apa gitu ya. Nah, itu bisa berubah lagi gitu. Yang ini tuh bukan berarti terus akhirnya kayak emang manusia nggak pernah puas ya. Sebenarnya bisa dibilang kayak gitu kasarnya ya. Tapi kita bilang jiwa kita berproses, jiwa kita evolving. Sama di dunia ini, sama seperti universe ini, semesta ini kan juga evolving. Kalau buat saya kebahagiaan sebenarnya lebih long lasting. Masalahnya mau apa enggak kita menemukan dan merasakan dan mencari itu di dalam. Gitu. Jadi untuk merasakannya itu benar-benar perlu masuk ke dalam dulu. Mungkin tagline-nya jadi kayak move in lah ya. Kita bilang move in dulu gitu untuk bisa benar-benar merasakan kebahagiaan yang sejati itu kalau buat dari saya, kacamata saya, kebahagiaan itu justru sebenarnya lebih apa ya, lebih long lasting ya. Nggak tahu nih, mungkin Mbak Sabrina kan punya pendapatnya sendiri gitu tentang kebahagiaan ya. Ya, satu Gimana kata Mbak Sabrina? ya yang tadi saya tangkap adalah move in gitu, dimana move in itu adalah mencari ke dalam gitu. Karena kalau tadi kita memang cenderung menempatkan rasa bahagia itu ada alasannya dulu gitu, ada sebabnya dulu biar kita bahagia gitu. Nah, sementara kalau kalau yang saya lihat dan saya alami, rasa bahagia itu sebenarnya akan tumbuh dalam diri sendiri. Dia nggak perlu sebab sebenarnya gitu. Dia nggak perlu sebab karena dia seperti mata air yang ada di dalam diri kita. Gitu. Tapi memang dari kecil kita pahamnya bahagia itu kalau kita dibeliin mainan. Bahagia itu kalau kita boleh nonton TV misalnya. Bahagia itu kalau sesuatu yang ada di luar diri kita gitu. Ketika kita mengalami hal-hal yang baik dalam diri kita gitu, yang kita label baik, maka kita bahagia. Nah, itu yang pada proses pencarian jati diri kita akan dipertemukan dengan sebuah perubahan cara berpikir gitu. Yang tadinya kita berpikir bahagia itu ada sebabnya dan sebabnya itu selalu datang dari luar gitu ya, dari keluarga, dari pencapaian-pencapaian kita gitu. Nah, itu berubah menjadi dari dalam. Dan memang kita seperti memproduksi kebahagiaan itu sendiri sebenarnya. Jadi seperti dalam diri kita ada mata air yang mengalir dan itu adalah si kebahagiaan itu gitu. Kira-kira gitu. Jadi memang prosesnya adalah kita shifting dulu, kita berubah dulu pola pikirnya gitu dari yang tadinya ada sebabnya gitu dia menjadi sebuah single event gitu. Dia menjadi tanpa sebab gitu. Dia hanya ada. Nah itu ini gampang. Mbak Sabrina sayang.
kan. Paham, Bu. Apalagi yang model kayak saya nih orangnya yang logis gitu. Saya basic dari teknik. Ya biasa berpikir yang logis-logis aja gitu. Ketika dibilang sama Mbak Novi, bahagia itu lebih kita masuk ke dalam mana sih, gimana sih caranya praktekin, jelasin dong gimana kalau bisa ada guidance-nya gitu, kepengennya tuh. Tuh gimana sih? Karena ya selama ini ya kita masih seperti itu sih saya rasa. Bahagia itu masih karena ada alasan-alasan dari luar. Kan kalau alasan itu diambil, kemudian kita jadi hilang bahagianya, rasanya ya. Ada seharusnya nggak gitu kan. Terus kalau kita tergantung depend on apapun yang ada di luar itu, kayaknya akan lelah deh mencari. Udah cari kemana-mana, udah tanya sama siapa aja nggak ketemu. Tapi ternyata tadi Mbak Novi bilang ini ada di dalam diri kita sendiri. Prakteknya gimana dong? Harus tanggung jawab loh. Kasih guidance loh. Jadi sebenarnya mirip banget nih Bu, kita dari kecil memang kita terbiasa banget untuk segala sesuatu itu ada step-stepnya, ada guidance-nya gitu. Kita selalu merasa bahwa segala petunjuk dalam hidup kita tuh adanya dari luar, datangnya dari luar diri kita. Maka kita selalu merasa ketika di luaran ini tidak ada jawaban gitu, kita jadi gentar, jadi ketakutan sendiri, jadi aduh kok saya nggak bisa menemukan jawabannya ini gitu, atau saya nggak tahu, saya bingung mesti gimana gitu, karena memang nggak ada petunjuknya, nggak ada guidance yang logik gitu. Dan perasaan itu sangat valid gitu, jadi memang langkah untuk kita bisa menemukan si kebahagiaan dari dalam diri adalah pertama kita bisa menerima bahwa yes, kita nggak punya petunjuknya dari luar, gitu. Kita bingung, nggak ada guidance, nggak ada SOP-nya, gitu. Dan hanya jadi ketika bingung itu nggak apa-apa ya berarti ya? Yes. It's okay untuk bingung ya berarti. Nah, proses kita untuk kita bisa bergerak dari berharap dari luar, dan akhirnya kita bisa melihat diri kita sendiri, melihat potensi dalam diri kita adalah itu tadi, kita bersedia untuk merasa bingung, takut, merasa gak ada arah gitu. Nah, itu udah sebuah proses, tinggal dikit lagi untuk menuju kita paham bahwa oh sebenarnya di dalam tuh gitu. Itu kalau diterusin bisa nyampe Bu gitu. Tapi memang untuk kita bisa rela pusing-pusing itu ya jauh mana katanya, karena memang dari kecil ya kita taunya adalah kita harus selalu ini, kita harus tahu tujuan kita mau kemana, kita harus ini, semuanya harus serba pasti, dari luar harus ada arahan ini dan itu, dan wajar sekali gitu, kita berpuluh-puluh tahun terbiasa dengan pola seperti itu, lalu tiba-tiba mesti berubah kan ya, itu bukan hal yang mudah gitu, jadi memang sangat valid ketika kita rasanya bingung, rasanya kayak hopeless gitu ya, ketika nggak ada guidance dari luar gitu, itu wajar sekali, sangat Bu. Yes. Untungnya ketemu sama Sanggar Jiwa Bertumbuh gitu kan. Bisa dapat guidance, bisa dapat pencerahan, tapi bener nggak sih guidance itu harus kita dapat juga, harus kita cari juga, atau diri kita sendiri bisa mengguidance diri kita untuk sampai ke titik yang kita cari bahagia itu tadi. Kalau kita ngomongin guidance gini, kan tadi kita mulainya dari apa yang membuat kita bahagia. Biasanya justru perjalanan kita untuk masuk ke dalam seperti yang tadi Mbak Sabrina udah jelasin gitu ya. Kuncinya itu adalah move in, masuk ke dalam. Biasanya kita baru mau masuk ke dalam itu kalau kita dihadirkan sama semua rasa-rasa yang bikin kita nggak bahagia. Which is tadi, it's okay untuk bingung. It's okay untuk ngerasa kehilangan arah. It's okay untuk ngerasa lost. It's okay untuk ngerasain takut dan mengakui bahwa iya ya, aku cemas loh sebenarnya akan apa yang ada di depan. Dan sebenarnya memang guidance-nya ada di dalam. Cuman ya tadi seperti yang Mbak Sabrina bilang, kita ini dari kecil sudah di-conditioning, sudah dikondisikan sama sekitar kita bahwa jawaban ataupun solusi dari masalah kita tuh adanya di luar. Padahal sebenarnya solusinya sebenarnya ada di dalam. Nah,
perlu nggak sih guidance gitu ya? Eh, kita di sini bilangnya kami di Sanggar Jiwa Bertumbuh bukan meng-guide sebenarnya, tapi kita facilitator. Kenapa sih kadang-kadang tuh butuh facilitator, butuh orang lain? Karena biasanya Bu untuk masuk ke dalam itu ada ego defense mechanism, ada pertahanan ego ataupun mekanisme pertahanan ego tertentu gitu yang membuat kita akhirnya nggak bisa ngelihat. Karena memang lebih gampang sih Bu untuk menyalahkan kondisi di luar ketimbang kita masuk ke dalam gitu untuk bisa menemukan si guidance yang bisa membuat kita akhirnya menemukan si sumber tadi. Kalau kata Mbak Sabrina, the source-nya itu sumber yang bikin kita tuh bahagia terus sebenarnya kayak air yang mengalir gitu. Mhm. Jadi tadi semacam ada mental block ya. Kadang-kadang untuk setiap orang, saya tuh selalu merasa gitu. Ada mental block atau ada ketakutan tersendiri yang cuma saya yang tahu dan sudah minta bantuan kemana-mana tapi tidak bisa terlampaui. Jadi saya tahu sebenarnya, tapi kok ya masih susah gitu. Itu mungkin yang bisa juga dibantu ya sama Sanggar Jiwa Bertumbuh untuk kita bisa menghancurkan apa itu. Mbak Novi, apa tadi istilahnya? Kalau aku bilang mental block tadi, kalau Mbak Novi bilangnya apa istilahnya? Ego defense mechanism, ya, atau mekanisme ya. pertahanan ego. Oh iya, jadi ego kita sendiri yang menghalangi kita ya sebenarnya jadinya. Oke. Iya, dan ya. ketika tadi Ibu bilang, iya udah kemana-mana gitu ya, mencari. Nah, dengan kita bilang udah kemana-mana mencari, nah itu sebenarnya apa sih yang dicari gitu ya? Kalau coba di ini ya gitu, coba dikupas gitu. Kita carinya apa gitu? Kita cari jawabankah? Kita cari rasa nyamankah? Jadi apa sih gitu? Ketika kita merasakan yang dirasakan itu hingga kita perlu mencari. Gitu. Kita perlu mencari. Nah itu yang salah satu jadi sebuah persimpangan jalan. Gitu. Dimana ketika kita ngerasa nggak nyaman, itu kita tahu bahwa kita nggak boleh ngerasa nggak nyaman. Gitu. Jadi ego kita segitu pinternya untuk untuk bilang bahwa kalau ada rasa nggak nyaman, artinya harus cepet-cepet dihilangkan rasa nggak nyamannya gitu. Nah, sementara di balik rasa nggak nyaman itu sebenarnya banyak banget pesan-pesan, banyak banget banyak banget pesan dan petunjuk gitu untuk kita bisa tahu mesti ngapain gitu. Tapi kita biasanya udah buru-buru pengen move on. Gitu. Iya, betul. Nggak sabar. Yeah. Karena bingung tadi ya, mungkin ada di tahapan bingung itu nggak enak gitu. Di tahapan bingung itu kayak ya bingung gitu dan semuanya jadi ruwet ketika kita bingung gitu kan. Terus gini Mbak, ada pertanyaan. Apa yang sering dihadapi ya oleh ibu? Oh ada. Coba dibacakan. Oke. Ada yang bertanya. Dari siapa? Tolong dibaca. Oke. Apa hal tersimpel untuk menurunkan ego? Tadi yang masih hubungannya dengan untuk menurunkan ego itu seperti apa? Hal paling simpelnya. Hal paling simpel untuk menurunkan ego. Ini pertanyaannya sebenarnya saya bisa bilang gini, setiap orang itu berbeda, ya. Setiap orang itu berbeda. Ego defense mechanism tiap orang juga levelnya beda-beda. Ada yang gampang banget sebenarnya untuk ke-guide, untuk ke-fasilitasin ke arah sana, untuk lowering mereka punya ego. Tapi ada juga yang memang sudah terbentuk dari sekian banyak peristiwa di dalam hidupnya yang sampai akhirnya dia ngebentuk ego itu sebegitu tebal ataupun sebegitu tinggi misalnya gitu ya. Salah satu caranya itu adalah biasanya mau dulu sih Bu. Maksudnya mau itu dalam artian gini, pasti dia udah seenggak nyaman itu.
pasti kita tuh juga kadang-kadang pencarian ke dalam itu juga sudah setidak apa namanya eh, sudah setidak apa ya enggak seenggak happy itu seenggak rasanya gitu sesedih itu sekecewa itu sebingung itu gitu sehampa itu seputus asa itu gitu makanya akhirnya mulai ada pencarian nah mulai ada pencarian itu udah step untuk menurunkan ego karena kita mau awalnya dari mau dulu mau nggak gitu mau nggak sih kita move in untuk move on mau nggak kita masuk ke dalam dulu untuk bisa keluar dari kondisi-kondisi yang kita anggap kita ini di comfort zone, padahal sebenarnya udah nggak nyaman kan? Gitu. Iya. Mau dulu nih, gitu. Itu udah step step awal kok untuk apa namanya menurunkan ya. Paling tidak dengan kita mau dan kita melakukan tindakan dari kemauan itu udah step banget untuk bisa lowering dan kita bahkan mau mencari gitu ya itu udah satu step awal. Iya sih. Ya, aspek apa kita menerima dulu ya, menerima kemudian bahwa ini tuh memang perlu proses. Betul. Apa namanya bahwa itu nggak apa-apa. Nanti kita juga akan bisa menemukan. Yang penting terus bergerak ya. Ya meskipun aku juga belum 100% bisa menyerap semua yang dikatakan Mbak Novi sama Mbak Sabrina. Cuma itu fokus dulu lah. Ini masih dalam posisi. Apa namanya? Ruwet. Kalau Terus Mbak Novi. tadi, oh ya. Sering banget saya tuh dapat apa namanya curhatan ya. Jadi di mom ini 90% tuh supplier tuh perempuan dan teman-teman semua di komunitas vegan Indonesia. Kemudian customer juga perempuan-perempuan, ibu-ibu gitu yang kita tuh juga cukup dekat gitu. Jadi sering banget juga dapat curhatan apa namanya ibu ini orang paling repot serumah, orang paling sibuk mikirin kebahagiaannya anggota keluarga, mau bapaknya, anaknya, tapi di akhir hari sering juga kita juga yang merasa kayak ada sesuatu yang gak bahagia gitu ya. Tapi kadang-kadang cepat dihilangkan. Sebenarnya kita tahu itu perasaan gak bahagia, perasaan gak ada perasaan insecure atau apalah, tidak puas gitu. Tapi kadang-kadang karena kita takut dijudge bahwa masa ngelihat apa membahagiakan anak dan suami bukan satu hal yang membahagiakan seorang istri gitu. Takut dengan hal itu gitu. Kok jadi saya mikir sebenarnya para ibu nih ada perasaan nggak bahagia, cuma kadang-kadang denial, cuma kadang-kadang nggak mau ngakuin bahwa sebenarnya mereka itu butuh bahagia juga gitu loh. Kenapa sih Mbak Novi bisa sampai ada timbul yang seperti itu ya gitu? Susah banget buat perempuan itu kadang-kadang ya itu mungkin ada kalimat perempuan susah dimengerti ya. Wanita tuh sulit bahagia, wanita tuh sulit dimengerti mungkin ya karena kita juga kadang-kadang memahami diri kita sendiri aja sulit gitu. Saya sudah berusaha membahagiakan orang lain kok diri saya sendiri merasa kurang bahagia gitu. Dan kalau saya mengungkapkan ke orang yang tidak pas, kemudian saya jatuhnya dijudge gitu. Mencari kebahagiaan diri sendiri itu egois gitu. Gimana Mbak Novi, Mbak Sabrina? Mungkin Mbak Sabrina mau jawab dulu ya? Ya, boleh. Jadi ini kalau tadi Bu Nia sempat bercerita bahwa para ibu-ibu itu rata-rata bilang iya saya sudah membahagiakan suami dan tapi saya tetap nggak ngerasa bahagia ya kira-kira gitu. Nah tapi denial loh Mbak. Nah sebenarnya mereka nyambung sama yang bahwa rasa bahagia itu kita lihat sebagai sebuah kejadian yang tunggal, bukan sebagai sebab akibat. Kalau kondisi yang tadi Bunia sebutkan, itu rasa bahagianya menjadi sebab atau menjadi akibat gitu, atau menjadi akibat gitu. Kayak contoh
kan saya sudah bikin saya bahagia dan lain-lain, saya nggak bahagia ya gitu. Nah itu karena kita berpikir bahwa rasa bahagia yang ada di dalam diri kita itu pasti ada sebabnya dari luar nih gitu. Bisa muncul karena hal-hal dari luar. Karena kita membahagiakan yang di luar, maka kita berpikir otomatis kita akan merasakan bahagia itu. Nah, itu yang memang menjadi belief system kita gitu. Kita mempercayai itu bahwa ketika kita membahagiakan orang lain, ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita gitu, atau hal-hal yang memang harus kita lakukan, sudah kita lakukan dengan baik, kita melakukan semuanya, maka kita akan bahagia. Itu adalah kepercayaan kita, belief system kita selama ini gitu. Namun pada kenyataannya itu memang dialami oleh kita semua gitu, dan saya pun juga mengalami gitu, dimana sudah merasa melakukan segala sesuatunya gitu, tapi kok tetap nggak bahagia juga gitu. Dan setelah saya berpengalaman tahu bahwa ya bahagia itu ternyata bukan hubungan sebab akibat dari luar. Rasa bahagia di dalam diri kita murni milik kita yang tidak terpengaruh dari kondisi di luar. Itu seperti kalau saya melihatnya seperti air yang terus-menerus muncul dalam diri kita gitu. Itu kalau yang saya alami, Bu. Dan itu pun juga harus masing-masing pribadi yang bisa menemukannya ya Mbak ya. Nggak bisa. Yang pasti ketika kita mendapatkan kebahagiaan itu dari luar diri kita gitu, dari luar diri kita, maka itulah nanti Mbak Novi bisa lebih menjelaskan, tapi disitulah titik kuncinya gitu, titik simpulnya yang ketika kita yang perlu kita tarik supaya dia terurai gitu. Simpul dimana perpindahan dari yang tadinya kita percaya bahwa kebahagiaan datang dari luar gitu, menjadi kebahagiaan datang dari dalam gitu. Itu yang dengan kita berubah itu aja banyak sekali ego defense yang mesti kita turunkan. Karena bayangin kita bertahun-tahun kita percayanya begitu gitu. Meskipun kenyataan yang terjadi nggak seperti itu kan, yang kita alami kok tetap aja rasanya nggak fulfill, rasanya kurang. Dan semakin kita merasa kita semakin merasa bersalah gitu. Kan saya nggak boleh ngerasa gini gitu. Iya. Apalagi kalau keluarga di sekitar kita ya, misalkan pasangan gitu ya, menganggap bahwa ketika kita merasa tidak fulfill tadi, merasa bahwa kita tuh kepengen mencari kebahagiaan, itu terus dianggap sebagai sesuatu yang egois. Nah, itu kan jadi lebih parah lagi ya. Kasihan nih ibu-ibu gitu kan, sudah dia bingung juga, dia susah membahagiakan, dia itu kan perasaan seperti itu sebenarnya normal ya, bukan kesalahan kan ya Mbak Sabrina, bahwa seorang ibu yang pengen juga bahagia itu kan bukan suatu yang egois ya, benar nggak sih? Ya, betul kok Bu. Maksudnya gini, kalau tadi Mbak Sabrina bilang itu benar banget gitu, bahwa kita tuh selama ini memang sering kali membuat parameter bahagia gitu loh. Dan itu parameternya itu tidak pernah di dalam, memang selalu di luar. Dan memang itu bentukan dari culture, value-value, dan belief system yang memang selama ini sudah sudah mendarah daging ya. Karena kan kita sudah dikondisikan tuh dari dulu banget gitu. Dan nah mungkin kalau misalnya ada rasa seperti itu, yang kalau misalnya kita tanya ke dalam, saya sih lebih ke arah ini yang tadi Ibu bolak-balik sebutkan, adalah takut dijudge sama orang. Misalnya, kalau kita mencari kebahagiaan kita sendiri tuh, soalnya kayak takut dijudge untuk jadi egois, untuk jadi terlihat egois di mata orang. Nah, kalau buat saya mengakui bahwa kita punya kekhawatiran dan ketakutan untuk dijudge sama orang,
Itu udah satu step. Mengakui dulu bahwa, oh iya ya, aku ada takut loh ternyata dijudge. Kadang-kadang ketakutan ini yang perlu kita lepas. Ketakutan ini yang perlu kita urai. Bahwa eh, emangnya kenapa kita sampai punya ketakutan segitunya untuk dijudge sama orang lain? Bahwa kita adalah ibu yang nggak baik, kita istri yang nggak baik, kita ibu yang nggak sempurna, kita istri yang nggak sempurna gitu. Itu parameter dari siapa? Itu yang perlu kita tanya ke dalam. Dan memang ada ya ketakutan dalam diriku tuh seperti itu. Nah, ketika kita baru mengakui saja, kita mengakui, oh iya ya ada ya. Nah, terus kita telusurin tuh Bu. Baru mulai tuh Bu, kita kelihatan benang kusutnya itu, kita telusurin, kita cari. Siapa ya yang dulu pertama kali menanamkan belief ini ke saya? Dan saya paling takut dijudge sama siapa ya? Jangan-jangan, jangan-jangan power itu untuk merasakan kebahagiaan di dalam, itu kita kasih ke orang lain. Yang kita paling takut judgment-nya itu. Gitu. Jadi powernya itu sebenarnya ada di kita gitu. Cuman karena kita tadi ada ketakutan-ketakutan itu, akhirnya tanpa sadar kita serahkan power itu keluar. Gitu. Dengan mengakui saja bahwa iya ya, aku tuh takut loh dijudge sama mereka. Aku takut loh dijudge sama ibu-ibu yang lain bahwa aku tuh, yeah, aku tuh ibu yang gak baik. Aku tuh ibu yang apa nggak bisa iniin anaknya, yang nggak bisa ngurus anak, yang nggak becus ngurus suami, gitu. Itu. Dan siapa mereka itu? Nah, itu tuh siapa mereka buat kita? Itu yang perlu kita telusurin lagi, kita cari tahu di dalam. Gitu. Siapa mereka ini? Cermin siapa mereka ini? Buat kita. Bagaimana kalau itu datangnya dari orang terdekat kita, Mbak No? Bagaimana kalau itu datangnya memang bukan ketakutan, tapi memang itu datang dari pasangan kita yang menjudge bahwa ketika kita bilang bahwa saya juga berhak bahagia, saya juga ingin punya waktu untuk diri saya sendiri, mencari ke dalam lebih mencari ke dalam. Kemudian dikonfrontir dengan kalimat egois, itu berarti mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tidak di atas kebahagiaan keluarga. Yang nomor satu itu kebahagiaan keluarga. Gimana kita harus bereaksi dengan kondisi yang seperti itu? Jadi itu Mas Rina mau jawab gue? ada juga memang mungkin levelnya ya, bisa jadi levelnya si pasangan atau persepsinya yang berbeda. Iya. Nggak nyampe lah di level bahwa ibu itu juga bahagia. Karena kan kita nggak bisa nyangkal juga ya, di dalam agama Islam, saya ngomong aja terus terang, ada juga syariat Islam yang mensyaratkan bahwa seorang istri harus tunduk patuh 100% pada suami. Pembangkangan bisa sekali para suami itu melabelin istrinya melakukan pembangkangan ya, dari mengambil satu ayat-ayat ini. Kita tidak bermaksud menyudutkan salah satu agama, tapi saya ambil kenyataan aja dari yang sehari-hari saya temui, dari yang sehari-hari kita berinteraksi dengan teman. Culture-nya kayaknya ya. Agama mungkin tidak di agama Islam saja, mungkin di agama lain juga, tapi memang culture-nya orang Indonesia kan seperti itu ya. Jadi ketika kita lebih center ke diri kita sendiri, selalu dibilang selfish, egois. Nah, dari cerita Ibu tadi, saya bisa merasakan sekali betapa bimbangnya atau susahnya hati seorang ibu atau istri yang merasa ingin bahagia, tapi di sisi lain dibilang egois gitu sama pasangannya atau sama juga gitu. Itu hal yang berat banget gitu, karena rasanya kan kita sebagai ibu dan istri sudah berusaha gitu kan untuk semampu kita untuk melakukan semua kewajiban kita gitu dan semua tugas-tugas. Namun
kita pun menyadari gitu ada bagian dari dalam diri kita yang rasanya masih masih kosong gitu, masih belum fulfill. Dan ketika kita mengemukakan tersebut gitu kepada keluarga atau kepada partner gitu, malah dibilang egois gitu. Jadi itu sebuah situasi yang tidak menyenangkan bagi seorang ibu ataupun seorang istri. Gitu. Nah, pada poin ini gitu, ketika seorang ibu dan seorang istri lagi merasakan keselnya gitu atau nggak bisa terima dibilang egois gitu atau mungkin merasa bersalah ketika dibilang egois gitu ya, jadinya malah bersalah, malah udah deh yuk, ya deh Ya udah paling berat tuh rasa bersalahnya, Mbak rasa bersalah Sabrina. ya gitu, pasti itu tingginya gitu. Ketika di titik itu sebuah titik di mana kita melihat lagi gitu. Kita menerima bahwa oh iya, saya merasa bersalah. Kita terima dulu rasa bersalahnya. Oke, saya merasa bersalah nih dengan kondisi seperti ini. Jadi kita jalannya pelan-pelan, Bu. Jalan menuju sumber air bahagia itu memang pelan-pelan gitu. Kita kayak ngupas bawang, satu-satu kita buka. Tapi pada setiap sampai bercucuran semuanya. Ya, pada setiap kupasan bawang ini kita menyadari dan kita menerima perasaannya. Pertama kan dibilang, oh egois gitu. Oke, pertama oke, saya egois ya. Oke, rasa apa nih yang muncul ketika dibilang oleh pasangan saya egois nih gitu. Saya merasa bersalah. Oke, itu udah satu langkah, Bu. Oke, saya terima rasa bersalah. Saya merasa bersalah gitu. Tapi tetap para ibu-ibu tahu bahwa saya terus nih, karena abis rasa bersalah ada rasa apa lagi gitu ya, rasanya kayak ngupas bawang ya Bu, kalau ngupas bawang kan penuh cucuran air mata ya gitu kan gitu. Namun di ujung jalan kita bisa punya clarity, kita bisa melihat dengan jelas, oh ternyata seperti ini perjalanannya gitu, oh kayak gini, jadi kita lebih mengerti. Karena ketika kita terus-menerus berhenti hanya di perasaan bersalah itu Bu gitu, kita nggak akan kemana-mana gitu. Kita di situ-situ aja gitu. Kita nggak lanjut berjalan menemukan diri sejati kita gitu. Menemukan kebahagiaan sejati kita itu gitu. Ya, terima dulu dari perasaannya. Berdamai dulu dengan perasaan yang kita rasakan itu tadi ya, dan terus berproses. Yes, kita terima dan kita ubahkan. Ya, itu juga salah satu cara untuk menurunkan ego defense. Kan tadi ada yang tanya ya. Ego, mungkin maksudnya ego defense mechanism kita ya gitu. Kita nuruninnya tadi sama seperti yang Mbak Novi juga bilang, dengan menerimanya. Gitu. Betul, betul banget. Benar banget apa yang tadi dibilang sama Mbak. Bertanya langsung aja ya. Oh, kemarin ya. Kita tulis Mbak Novi ada yang titip pertanyaan kemarin-kemarin. Oke. Gimana sih untuk stop being people pleaser? Karena di Indonesia ini, sama lagi-lagi perempuan ya, ibu, istri, wanita itu di Indonesia kok kayaknya saya bilang menerima semua beban. Apa sih, bukan beban ya, apa, menerima satu label bahwa seorang wanita, istri, ibu yang baik itu harus nerimo gitu, apalagi culture Jawa kayak macam saya ini. Jangan bilang tidak pada mertuamu, jangan bilang tidak pada keluarga besar kita. Itu mungkin kuno tapi kejadian, itu nyata loh. Dan to be honest, saya mengalami hal itu. Sulit bagi saya ngomong tidak ke puasa. Sulit bagi saya ngomong tidak ke suami saya. Sulit bagi saya untuk ngomong tidak ke ipar-ipar saya, gitu kan? Kayak harus
membahagiakan mereka, kayak harus selalu bilang iya pada mereka. Mungkin di sayanya yang nggak beres, atau didukung juga oleh culture-nya yang seperti ini ya di Indonesia, apalagi kalau di Pulau Jawa, Solo, Jawa Tengah, Yogyakarta itu unggah-ungguh seorang mantu perempuan itu ada nilainya gitu. Gimana tuh Mbak Novi? Oke. Gimana? How do what should I do to stop being people pleaser? Karena nggak membahagiakan loh sebenarnya people pleaser itu. Bertentangan, kadang-kadang tak gimana gitu loh. Being assertive tapi takut juga gitu. Apa nih Mbak Novi? Jangan-jangan diri saya sendiri nih lagi yang bikin seperti itu ya. Oke. Ini sih bukan pertama kali kita dengar ya. Ini kayak udah sering kali gitu kita dengar gitu ya. Kali ya berarti tidak. Iya, maksudnya banyak sekali gitu orang yang kayaknya ngerasa dirinya jadi people pleaser gitu. Tapi sebenarnya kalau kita membalikin dulu ke dalam diri sendiri gitu. Apa sih yang membuat kita akhirnya itu ada di situ gitu. Maksudnya ada di situ tuh dalam kondisi itu dan ingin menyenangkan banyak pihak. Kan itu kan tadi kan kalau misalnya tadi didukung sama culture misalnya gitu. Itu kan lagi-lagi ya, kita melihatnya itu di luar. Maksudnya pasti ada sebab gitu kan. Pasti ada sebab dari dalam, dari dalam. Kenapa sih kita dihadirkan kejadian-kejadian? Kenapa kita dihadirkan apa namanya kondisi-kondisi? Bisa jadi itu untuk membuat kita sadar. Jangan-jangan selama ini, yaitu tadi powernya itu seringkali power untuk kita merasakan bahagia itu adanya di luar. Jadi kita ngerasa atau bisa jadi kita punya belief system bahwa kita perlu nyenengin orang dulu. Kita perlu apa memenuhi kebutuhan orang dulu ketimbang kita. Kita perlu fulfill orang punya needs dulu ketimbang kita. Baru kita bisa bahagia. Kan ada tuh kadang-kadang saya sering banget dengar orangnya kalau ditanya bahagia lo kayak apa sih atau bahagiamu seperti apa sih gitu. Oh, bahagiaku tuh kalau bisa bikin orang tua aku bahagia. Bahagiaku tuh kalau bisa bikin anakku bahagia. Itu tuh banyak banget, sering kali gitu. Kita tuh dengar seperti itu gitu. Nah, jadi sebenarnya siapa orang-orang ini buat kita? Itu yang perlu kita sadarin. Siapa? Itu yang pertamanya tuh siapa sih orang-orang ini buat kita? Orang-orang yang lagi dihadirkan di sekitar kita yang pengen kita bikin bahagia ini, itu siapa? Dan apa kebutuhan dari si masing-masing orang-orang ini? Sampai rasanya tuh kita pengen memenuhi kayak apa namanya kebutuhannya mereka untuk kita bisa ngerasa bahagia. Jangan-jangan mereka lagi jadi cerminnya kita untuk kita fulfill. Misalnya si mertua pengennya, misalnya nih lagi makan bareng gitu ya, mertua ataupun ibu kita atau orang tua kita misalnya, itu benar-benar menerapkan aturan, pokoknya orang tua yang harus lebih dulu. Kayak orang tua duluan. Kita mesti yang kayak unggah-ungguh atau apa gitu. Nah, coba deh kalau kita mau bertanya ke dalam, sebenarnya dengan kondisi seperti itu kita lagi ditunjukkan tentang apa sih? Maksudnya ada kebutuhan apa sih sampai kayaknya itu ada kejadian seperti itu? Jangan-jangan ya, ada orang yang memang pengen dihargain keberadaannya, posisinya, statusnya sama kita. Terus itu udah kunci ataupun entry point ataupun gerbang untuk kita masuk ke dalam. Sebenarnya kalau kita ngerasa irritated ya Bu, beda cerita kalau kita nggak irritated. Kalau kita irritated, kita harus memperlakukan orang seperti itu, dan we need to ask ourselves. Kita perlu tanya ke dalam, ada nggak sih bagian dalam diriku yang pengen dihargain juga sama orang? Ada nggak? Kayak gitu. Itu kunci pertama gitu. Kenapa sih culture tuh ngebentuk kita kayak gini gitu? Sama kayak anak gitu. Misalnya anak minta apa? Soalnya kayak kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya mereka, itu bikin kita jadi keganggu juga.
Karena anak ini teriak, anak ini misalnya kalau anak kecil misalnya tantrum, anak kecil misalnya pengen apa, pengen sesuatu terus nggak turutin terus dia jadi tantrum, jadi efek ke kitanya, kita jadi nggak bahagia. Nah, itu juga cermin, Bu. Kalau kita bilangnya itu cermin dari jiwanya kita. Jangan-jangan ada bagian dari diri kita. Si anak kecil dalam diri kita yang mungkin, mungkin dulu waktu lagi kecil kita nggak pernah kesampaian, pengen kayak gitu. Tapi kita nggak bisa menyuarakan, terus akhirnya disuarain deh sama si anak gitu. Itu proses ya, proses saya bilang untuk bisa bagaimana menyikapi kondisi-kondisi seperti itu gitu. Banyak sih sarana refleksi-refleksi buat diri kita. Dan intinya semua itu bukan untuk menyalahkan pihak, menyalahkan culture, karena kita kan juga nggak minta dilahirkan di culture ini. Tapi Iya. bisa jadi jiwa kita yang butuh untuk kita masuk ke dalam. Kenapa sih saya mesti dilahirkan di culture yang semuanya serba unggah-ungguh? Ada apa? Bisa jadi ada memang value yang perlu kita pertahankan. Tapi dari akar value-nya, dan ada juga mungkin value-value yang sudah usang, yang mungkin generasi-generasi kita selanjutnya tidak perlu untuk seperti itu, karena kita sudah mengempower mereka untuk menghargai diri mereka sendiri instead of membutuhkan penghargaan dari orang lain, membutuhkan validasi ataupun apresiasi ataupun pengakuan dari orang lain. Panjang ya? Tapi aku rasa benar sih ya, berarti dari Sanggar Jiwa Bertumbuh ini dari Mbak Sabrina sama Mbak Novi memang selalu mengajak kita sendiri ya untuk bercermin ya. Kita sendiri yang harus memperbaiki diri kita. Gak perlu blaming on other people atau culture atau apa. Bagus banget nih. Karena kecenderungannya itu kalau kita apa namanya, kita sendiri memanai, kadang-kadang kan seringnya jadi blaming tadi ya, jadi menyalahin culture-nya kita, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapa yang tadi sebenarnya di luar semua. Betul. Ada yang kita benahin, yang paling bisa kita ajak berbenah juga diri kita sendiri sih ya. Kita nggak bisa mengubah culture, susah gitu kan. Mengubah dunia sekuat tenaga gimana caranya, siapa lah ini kita. Jadi oke. Timekeepernya bilang 5 menit lagi. Nggak berasa gitu. Iya. Oke, apa namanya? Bagus banget ya, saya senang banget merasa dapat pencerahan juga apa namanya, semoga teman-teman yang ngikutin kita dari awal tadi juga bisa mendapatkan hal yang sama ya. Closingnya Mbak Novi sama Mbak Sabrina, aku sebenarnya tetap aja pengen ngejar. Jadi tipsnya apa dong supaya kita bisa bahagia dengan diri sendiri? Kalau tadi kan gitu ya. Tetap ngejar tips nih. Nggak ada yang instan sebenarnya untuk bisa itu yang tadi saya bilang perjalanan. Tapi tadi kan konotasinya itu lebih ke arah bagaimana kita bisa keluar ataupun move on dari rasa-rasa nggak nyaman supaya kita bisa ngerasain bahagia itu atau ngerasain apa bisa keluar dari rasa-rasa bingung, loss, kehilangan arah, kayak takut atau apa gitu ya. Itu kita bilang itu proses dari move on dari kondisi-kondisi itu. Catatannya move in dulu. Itu tips triknya. Move in dulu, baru kita bisa move on, Bu. Oke. Move in dulu baru kita bisa move on. Kalau belum bisa move in juga, berarti lalu bukan. Berarti harus kontak ke Sanggar Jiwa Bertumbuh. Aku baca punya ya Mbak ya, satu hotline ya, khusus untuk perempuan ya. Iya, iya. Kasih tahu kita dong Mbak Sabrina, kok bisa muncul itu ada hotline cermin jiwa ya namanya ya. Apa sih itu sebenarnya? Kalau biasanya kita tuh pengen curhat, tapi kalau curhat tuh bingung kan mana, kayak tadi tuh misalnya kalau curhat pasangan terus egois kan, itu kita jadi langsung lesu sendiri gitu. Nah ini jadi ada teman-teman yang memang practitioner yang bisa mendengar
gitu, dan jadi kontainer yang aman untuk teman-teman disampaikan hatinya. Jadi tanpa judgment. Itu sih. Oh, ada yang nanya, gratis kah Mbak? Oh iya ya, untuk 30 menit gratis. Ya betul. Oh, itu lumayan, kamu gimana sih? Ada jadwalnya, Bu. Pantengin aja Instagramnya Sanggar Jiwa Bertumbuh untuk tahu jadwal-jadwalnya si Cermin Jiwaku ini. Cermin Jiwaku ini ada jadwal-jadwal soalnya gitu. Untuk hotline ini. Jadi teman-teman udah dengar semua ya. Silahkan tuh ada satu platform dari Sanggar Jiwa Bertumbuh untuk kalian yang membutuhkan teman curhat yang aman gitu kan. 30 menit gratis. Orang lu. Nggak ada yang seperti itu. Silahkan langsung pantengin Sanggar Jiwa Bertumbuh ya Instagramnya. Aku rasa kita udah sampai di ujung acara ya, waktunya sudah 60 menit, nggak terasa kita ngobrol. Terima kasih sekali Mbak Sabrina dan Mbak Niki. Tercerahkan bahwa semua ini perlu proses ya. Dan proses itu yang bisa merasakan juga diri kita sendiri, menerima yang tadi Mbak bilang, mungkin jangan buru-buru kalau nggak bisa mungkin dulu ya kan. Satu tips lagi tadi, kalau belum bisa mungkin juga kontak Sanggar Jiwa Bertumbuh. Iya. Terima kasih sekali lagi. Oh, ada yang disampaikan sebelum kita berpisah, Mbak Noci, Mbak Sabrina? Terakhir? Iya. Paling kalau dari saya ya itu tadi teman-teman apa ya, jangan lupa ya ibu-ibu semua, perempuan semua, ataupun siapapun lah ya yang hadir ya saat ini, teman-teman yang hadir saat ini, jangan lupa untuk belajar, mau paling tidak masuk ke dalam gitu untuk mencari ya, proses pencarian pencarian diri sejati kita tuh kadang-kadang memang butuh proses gitu, dan memang saya nggak bisa bilang ini perjalanan yang mudah, perjalanan yang amat sangat nyaman, tidak. Tapi kami di sini Sanggar Jiwa Bertumbuh sebagai fasilitator akan berusaha menemani teman-teman untuk bertumbuh juga gitu ke dalam ya. Nah ini bedanya, biasanya orang-orang itu proses bertumbuh itu keluar ke atas, ke samping, kita ke dalam Bu gitu. Itu kalau dari saya ya. Terima kasih Bu. Itu nanti menggendut namanya. Oke, baik Mbak Sabrina. Dari Mbak Sabrina? Ya, ada? Sudah. Terima kasih Bu. Saya juga dari pertanyaan. Jadi juga adalah ketika kita bicara itu, kita jadi tahu bahwa kita butuh apa ya. Ya itu adalah kebutuhan kita gitu. Itu cermin. Jadi kayak seolah-olah itu seolah-olah. Jadi diingatkan kembali nih di sore hari ini, apapun yang kita lihat, kalau hanya bikin nggak nyaman, kita tengok, kita memperhatikan apa sih yang dia butuhkan. Itu sebenarnya adalah juga kebutuhan jiwa saya. Mungkin itu pesan akhirnya. Jadi dan bisa review gitu, apa sih gak nyaman di sekolah gitu. Banget semuanya. Jadi yuk yang tahu jawabannya, jadi kita tidak sebenarnya jam ini tadi jadi apa ya, cerah ya, cerah sekali. Dan semoga sih ke depan kita masih bisa ya ngobrol seperti ini ya, mungkin di bulan-bulan berikutnya kalau pas Mbak Sabrina sama Mbak Nanti ada waktunya, kita juga yang butuh seperti ini. Oke. Insya Allah. Terima kasih sudah bergabung, masih teman yang bergabung dari awal. Terima kasih banyak Ibu Nia, sampai ketemu lagi semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.